Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurasana dengan NIM 2100160. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Otomasi Kelistrikan Industri. Saya akan menjelaskan tata cara mengemulasikan PLC dengan OPC dan MQTT Broker untuk sistem pengendalian garasi otomatis. Pertama, saya akan menampilkan tabel konfigurasi dari pengalamatan I/O untuk diagram ladder yang akan dibuat pada CX Programmer seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi atau prinsip kerja dari sistem garasi otomatis ini. Yang pertama, ketika mobil datang, pengendara dapat turun untuk menekan push button 1. Ketika push button 1 ditekan, motor pembuka gerbang M2 akan beroperasi untuk membuka gerbang. Pada kondisi ini, sensor S2 sebagai sensor gerbang tertutup akan nonaktif. Kemudian, ketika sensor gerbang terbuka S1 mendeteksi gerbang telah membuka sepenuhnya, maka M2 akan berhenti beroperasi. Pengendara dapat mengendarai mobil untuk memasuki garasi dan memarkirkannya. Ketika sensor mobil S3, S4, S5, S6, S7 mendeteksi mobil telah menempati posisinya yang sesuai, motor penutup gerbang M1 akan beroperasi untuk menutup gerbang. Pada kondisi ini, sensor 1 sebagai sensor gerbang terbuka akan nonaktif. Kemudian, ketika sensor gerbang tertutup S2 mendeteksi gerbang telah menutup sepenuhnya, maka M1 akan berhenti beroperasi. Pada kondisi ini, S2 akan terus mendeteksi bahwa gerbang sudah menutup sepenuhnya dan S3, S4, S5, S6, atau S7 akan terus mendeteksi mobil berada di dalam garasi. Pada langkah ini, counter akan menghitung 1. Ketika counter sudah menghitung sebanyak 5 kali, dalam artian garasi terisi 5 mobil, dan S3, S4, S5, S6, serta S7 mendeteksi atau aktif, maka lampu indikator LM1 akan menyala sebagai tanda bahwa garasi penuh dan gerbang tidak bisa dibuka. Selanjutnya, ketika mobil akan keluar, pengemudi dapat memasuki mobil lalu mengendarai mobil menuju gerbang. Pada kondisi ini, sensor mobil S3, S4, S5, S6, atau S7 akan berhenti aktif. Ketika sampai gerbang, pengemudi dapat menekan push button 2. Ketika push button 2 ditekan, motor pembuka gerbang M2 akan beroperasi untuk membuka gerbang. Pada kondisi ini, sensor gerbang tertutup S2 akan nonaktif. Kemudian, ketika sensor gerbang terbuka S1 mendeteksi gerbang telah membuka sepenuhnya, maka M2 akan berhenti beroperasi. Mobil dapat keluar dari garasi. Salah. Ketika mobil akan keluar, pengemudi dapat memasuki mobil lalu menuju gerbang. Pada kondisi ini, sensor mobil S3, S4, S5, S6, atau S7 akan nonaktif. Setelah sampai gerbang, pengemudi dapat turun untuk menekan push button 2. Ketika push button 2 ditekan, motor pembuka gerbang M2 akan beroperasi untuk membuka gerbang. Pada kondisi ini, sensor gerbang tertutup S2 akan nonaktif. Kemudian, ketika sensor gerbang terbuka S1 mendeteksi gerbang telah membuka sepenuhnya, maka M2 akan berhenti beroperasi. Pengendara dapat mengendarai mobilnya keluar dari garasi. Kemudian, pengendara turun dari mobil untuk menekan push button 3. Ketika push button 3 ditekan, motor penutup gerbang M1 akan beroperasi untuk menutup gerbang. Pada kondisi ini, sensor 1 sebagai sensor gerbang terbuka akan berhenti beroperasi atau nonaktif. Kemudian, ketika sensor gerbang tertutup S2 mendeteksi gerbang telah menutup sepenuhnya, maka M1 akan berhenti beroperasi. Pada sistem ini, jika dalam waktu 10 detik S1 atau S2 tidak mendeteksi gerbang, maka lampu volt LF1 akan menyala sebagai tanda adanya emergensi atau adanya gangguan. Pada kondisi ini, seluruh sistem harus dimatikan dengan menekan push button reset agar dapat dinyalakan kembali. Aplikasi-aplikasi yang perlu disiapkan atau yang akan digunakan pada proses integrasi ini diantaranya ada CX1,
khususnya CX Programmer dan CX Simulator, kemudian Keep Server EX, Matricon OPC Explorer, MQTT, dan yang terakhir Eltima. Eltima merupakan sebuah aplikasi atau software yang digunakan untuk mengemulasikan COM-port, di mana pada komputer ini Eltima menghubungkan COM1 dan COM2 secara virtual. Selanjutnya yaitu membuat diagram ladder dari sistem generasi otomasi. Kita buka aplikasi CX Programmer, kemudian klik New File. Pada bagian Change PLC ini, device type-nya pilih CP1L, kemudian pada bagian setting, bagian CPU type-nya kita pilih L. Oke. Network type-nya USB, kemudian klik OK. Saya sudah membuat ladder diagram di sistem ini. Seperti ini diagram laddernya. Kemudian kita ubah bagian setting pada bagian serial port 1. Kita pilih custom, baud pilih 115200, formatnya 81N, kemudian modenya hostlink. Kita X. Kemudian kita buka CX Simulator. Pada bagian ini kita pilih create a new PLC. Oke. Lalu next. Select a PLC type, kita pilih CP1L L20DT. Next. 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 Lalu pada setup serial communication port, kita klik 2 kali. Bagian communication kita pilih real comms, kemudian kita pilih COM1. Oke. Oke. Next. Klik finish. Yes. Setelah itu, pada bagian ini kita default pada bagian controller link. Kemudian connect. Di sini merupakan tampilan dari LED atau lampu indikator yang ada pada PLC fisiknya, di mana di sini ada keterangan network sudah terhubung dengan lampu LED-nya kelap-kelip ya. Selanjutnya pada bagian CX Programmer, kita simulasikan Work Online Simulator. Kita pastikan bahwa program telah ditransfer dengan settingnya. Pada bagian PLC, pilih Transfer to PLC. Pastikan semua bagian ini terchecklist, lalu OK. Yes. Oke. Yes. Sebelum itu, mari kita simulasikan ladder diagram ini hanya menggunakan CX Simulator. Ketika PB1 ditekan, maka M2 akan menyala, counter menghitung 1. Kemudian ketika PB1 dilepas, M2 akan tetap menyala dengan bantuan kontak NO untuk menguncinya dari M2 itu sendiri. Timer di sini mulai menghitung dengan set value 1000. Kemudian, ketika sensor 1 aktif, yaitu sensor gerbang terbuka yang menandakan bahwa gerbang telah terbuka sepenuhnya aktif.
mobil dapat memasuki garasi dan menempatkan posisinya atau parkir di posisi yang dia inginkan di antara tempat dengan sensor S3, S4, S5, S6, atau S7. Misalnya, mobil terparkir pada posisi dengan sensor S5 yang menjadi aktif. Maka motor 1 yang menggerakkan gerbang untuk menutup akan aktif. Pada proses ini, S1 akan nonaktif. Kemudian ketika sensor S2 mendeteksi bahwa gerbang telah menutup sepenuhnya, maka S2 akan aktif dan menonaktifkan motor 1. Oke. Pada kondisi ini, sensor 2 dan sensor 5 akan aktif terus-menerus. Ketika mobil akan keluar dari garasi, mobil akan menuju ke gerbang. Pada posisi ini, maka S5 akan nonaktif. Kemudian, pengemudi dapat menekan push button 2 dan menghidupkan motor 2 untuk membuka gerbang. Ketika push button 2 ditekan, maka counter akan mengurangi atau kembali menjadi 0. Ketika motor membuka gerbang, maka S2 ini akan nonaktif. Kemudian ketika sensor 1 mendeteksi bahwa gerbang telah terbuka sepenuhnya, dia akan aktif. Ketika S1 aktif, maka motor 2 akan berhenti beroperasi. Pengemudi dapat memasuki mobil dan mengendarai mobil keluar dari garasi, kemudian turun kembali untuk menekan tombol atau push button 3. Kemudian motor 1 menyala untuk menutup gerbang. Pada posisi ini, sensor 1 akan nonaktif. Kemudian ketika sensor 2 mendeteksi atau aktif ketika gerbang telah menutup sepenuhnya, maka dia akan aktif dan menghentikan motor 1. Counter telah menghitung 5, maka LM1 akan menyala. Ketika menekan PB1, itu tidak akan membuka gerbang atau menghidupkan M2. Di sini saya set value timer itu pada 1000 atau 100 detik, yang pada aktualnya sistem dari garasi otomatis ini hanya bekerja dalam 10 detik. Jadi untuk mengecek menyimulasikan LF1, saya akan ubah kembali jadi 100. Ketika PB1 ditekan, motor bekerja dalam waktu 10 detik atau 100 BCD ini countdown. Namun sensor S1 ataupun S2 tidak mendeteksi bahwa gerbang sudah berada pada posisi tertutup sempurna atau terbuka sempurna, maka lampu volt akan menyala. Pada kondisi ini, untuk menghidupkannya kembali harus menekan push button reset. Baru sistem ini dapat dihidupkan ulang. Selanjutnya, proses mengintegrasikan CX Simulator dengan OPC
keep server. Kita buka keep server EX configuration. Kita buat ulang dari awal. Pada bagian connectivity, kita klik kanan, kemudian new channel. Select the type of channel to be. Pada bagian Omron, pin serial. Next. Kita default namanya channel 2. Lalu pada bagian COM ID, kita ubah menjadi COM 2 karena CX Simulator menggunakan COM 1, di mana COM 1 dan 2 ini telah terhubung secara virtual menggunakan L5. Baud rate ini disesuaikan nilainya pada setting CX Simulator sebelumnya, di mana baudnya itu 115200, formatnya 81IN, 8 ini merupakan data bits, 1 ini stop bits, dan N itu variety. Jadi, di keep server, kita ubah baud rate-nya pada 115200, data bitnya menjadi 8, kemudian variety, non, stop bitnya 1. Next. Oke, pada bagian ini kita klik finish. Setelah itu, klik to add device 1, next. Pada bagian model, di sini merupakan pemilihan pengalamatan dari I/O pada tipe PLC. Di sini tidak ada CP1L, tetapi CP1L pengalamatan I/O-nya itu mirip dengan model CS1, maka kita pilih CS1. Next. Di bagian specify the device driver specific station or not, kita samakan pada bagian CX Simulator. Dimana di sini kita dapat melihat format namanya. Ada bagian UU AAA.NNN. UU ini merupakan unit number of the host link unit used for PC interface, yang dimana unit number ini di sini 0. Bagian AAA itu Fins Destination Network Address, di sini juga 0. Dan yang terakhir ada Fins Destination Node Number, di sini 10. Jadi ID yang kita gunakan di sini yaitu 0010. Next. Oke. Semuanya sudah, lalu kita klik finish. Setelah itu, klik add text. Di mana di sini kita masukkan I/O dan timer serta counter yang akan digunakan pada ladder yang telah digunakan pada ladder diagram yang dibuat. Di mana misalnya kita masukkan sesuai pada tabel konfigurasi yang telah ditunjukkan. Tabel 1, address-nya itu CIO atau CIO 0000 ini untuk input, F.00, kita ubah scan rate-nya menjadi 500. Enter. Selanjutnya saya akan memasukkan alamat untuk input yang membedakan yaitu di alamatnya di bagian awal. Yang pertama ada M2 atau motor pembuka gerbang. Dengan alamat CIO pada bagian ini alamatnya bukan 0000 tetapi 0100.00. Tab. Oke, kita
Kita masukkan alamat counter. Addressnya C0000. Setelah itu yang terakhir ada timer. Addressnya T0000. 400. Oke. Setelah itu kita dapat mengecek apakah CAPE server ini sudah terhubung dengan CX Simulator atau belum menggunakan opsi yang lain, yaitu Matricon OPC Explorer. Oke, kita buka. Pada bagian keepware.keepserverex.v6, kita koneksikan add text, kemudian pilih channel 2, device, dan masukkan semua tag yang ada. Jumlahnya itu ada 17. Kurang 1. S6-nya belum. Cancel. Kita disconnect dulu ya. Pada bagian keep server, kita add tag terakhir sensor 6 dengan alamat, bentar, di sini berarti betul 07 S6 CIO 000.0.07 dengan scan rate 500. Oke, semuanya sudah betul ya. Kita buka kembali Matricon dengan langkah yang sama, koneksikan add text, lalu cari folder dengan nama channel 2 seperti yang telah kita buat, device 1, masukkan setiap tag yang telah dibuat, jumlahnya itu ada 17. Setelah itu klik OK. Nah, sini dapat dilihat bahwa quality-nya good, artinya CX Simulator dengan OPC telah terhubung. Di sini kita dapat mensimulasikan CX Programmer atau CX Simulator melalui value yang ada di sini, yang ada pada Matricon ini. Contohnya, kita akan mengendalikan motor 2 ya dengan menekan push button 1. Pada bagian Matricon, kita ubah, sebentar. Sebelumnya kita harus mengubah timernya dulu, jangan 0. Ini dia harus disimulasikan juga. Ini mari kita ubah dengan set value-nya menjadi 1000 biar kita tidak terburu-buru. Oke. Simulasikan. Kita cek ulang. Cek simulatornya apakah connect. Setelah itu kita kembali ke Matricon. Nah, dia sudah menunjukkan value 1000 sesuai pada set value di CX Programmer. Saya akan menekan
push button 1 dengan mengganti value dari false menjadi true atau dari 0 menjadi 1. Pada kondisi ini, seharusnya jika apabila tadi kondisi awalnya dia bervalue 0, maka dia akan menghitung tambah 1 ketika push button 1 ini ditekan. Karena tadi nilai awalnya 1, maka dia menjadi 2. Pada kondisi ini, motor 2 akan beroperasi dan timer akan countdown atau berhitung mundur. Karena prinsip kerja dari push button itu akan bekerja selama ditekan, maka value-nya dapat dikembalikan menjadi false. Oke. Motor 2 masih tetap menyala karena dia dikunci oleh kontak NO dari M2 itu sendiri. Untuk mematikan motor 2 ini, maka sensor S1 sebagai pendeteksi gerbang telah terbuka sepenuhnya harus aktif. Maka di sini harus ditruekan. Oke. Nah, motor M2 di sini mati. Karena gerbang masih berada di puncak, maka sensor 1 akan tetap aktif. Seperti itu dulu simulasinya. Untuk sementara, mari kita lanjutkan untuk mengintegrasikan OPC, PLC, OPC dengan MQTT. Ini kembalikan menjadi false. Oke. Selanjutnya, mari kita buka Matricon. Oke. Buka aplikasi MQTT. Pada tampilan yang ini, kita dapat klik. Saya akan mengklik simbol yang berlambangkan plus ini atau tambah. Pada bagian nama, kita dapat menambahkan namanya. Misal PLC Automatic Door. Karena ini yang garage-nya sudah digunakan ya. Ini ada pengalamatan atau jenis broker dari MQTT X yang digunakan yaitu broker.emqx.io dengan port 1883 sebagai tanda bahwa ini tuh non-TLS. Oke, setelah itu kita dapat kembali ke Keep Server. Tinggal scroll bagian bawah, ada bagian IoT Gateway. Kita add agent, default saja namanya agent, terus type-nya kita pastikan memilih MQTT client. Next, topik sudah ada formatnya diberikan oleh Bapak, yaitu sebenarnya Bandung, dimulai dari Bandung, tapi saya akan tetap dari IoT Gateway, slice, Bandung, slice 0, slice garage, slice door. Di sini karena topik ini harus bersifat unik, maka saya akan menambahkan nama. Oke. Pada localhost bagian URL ini, kita dapat mengkopikan bagian host dari MQTT-nya, yaitu broker ini, di mana suatu MQTT itu terdiri dari beberapa klien yang dapat mempublish atau mensubscribe ketika misal ada MQTT client A mempublish topik misalnya PLC Garage, kemudian ada
MQTT client B dan MQTT client C yang mensubscribe topik yang sama, yaitu PLC Garage, maka broker dari MQTT ini akan menerima data dari klien A yang mempublish, kemudian mengirimkannya ke klien yang mensubscribe topik tersebut. Oke. Kita kopikan. Lalu kembali ke cap server. Paste di sini. Oke. Kita next. Di sini tidak usah diisi, kita klik finish. Pada bagian ini seharusnya menampilkan bagian bahwa MQTT dan OPC serta PLC ini terhubung, tetapi di sini file, maka saya akan mensimulasikan program atau sistem garasi otomatis ini menggunakan matrikon yang tadi. Karena saya belum menemukan solusinya ya Pak, maaf. Mari kita kembali ke matrikon. Prinsip kerjanya sama seperti tadi sebetulnya. Mari kita lakukan. Sambil dilihat CX-nya ya, tadi enggak. Kita tekan push button 1, nilainya diubah menjadi true. Dikembalikan lagi menjadi false. Kemudian pada kondisi ini counter akan menghitung 3 karena tadi dari 2 kan. Terus timer countdown, M2 menyala untuk membuka gerbang. Ketika sensor 1 mendeteksi bahwa gerbang sudah membuka sepenuhnya, dia akan aktif dan value-nya berubah menjadi 1 atau true. Oke, di sini M2 akan berhenti bekerja. Setelah itu, mobil dapat memasuki garasi dan memilih tempat parkir yang akan dia gunakan, misalnya posisi yang dapat dideteksi oleh sensor 5. Di bagian ini kita value-nya true. Oke. Ketika sensor 5 bernilai 1, dia membuat motor 1 bekerja dengan menutup gerbang. Pada kondisi ini, S1 sebagai sensor gerbang terbuka akan nonaktif. Kemudian, ketika sensor 2 mendeteksi bahwa gerbang telah tertutup sepenuhnya, dia akan membuat motor 1 berhenti bekerja. Seperti itu. Kita lihat ya. Ya Allah, lupa nggak diliatin. Ya, mari kita ulangi. Saya belum perlihatkan ya. Mari kita lanjutkan saja. Misal ada mobil 4 yang masuk. Di sini S2 akan tetap nyatu ya. Nyatu. Akan tetap bernilai 1 karena gerbang masih tertutup. Misal ada mobil keempat datang. Tapi ini di sini dia harusnya sensor keempat sensor ini menyala, tapi karena tadi simulasinya tidak semua kan, hanya jadi si counter ini kelemahannya dia hanya mendeteksi jumlah yang menekan tombol, tidak tersambung dengan sensor. Seharusnya
dia terhubung dengan sensor yang mendeteksi mobil. Mari kita simulasikan untuk mobil yang keluar ya, menggunakan matrikon. Kemudian nanti saya akan menampilkan bagaimana tampilan laddernya. Ketika push button, ketika mobil akan keluar, berarti pengendara itu harus mengendarai mobil menuju gerbang. Pada kondisi ini, posisi tempat parkirnya atau sensor yang mendeteksi mobil itu akan nonaktif karena mobil tidak ada lagi di situ, dia akan bernilai false. Oke. Kalau sensor 2 ini akan tetap bernilai 1 karena gerbang masih tertutup. Kemudian pengemudi sampai di gerbang dia menekan push button 2. Lalu ketika bernilai 1, dia akan membuat motor 2 beroperasi untuk membuka gerbang kan. Karena dia tombol tekan, mari kita kembalikan ke value false. Ketika motor 2 ini beroperasi, maka sensor 2 akan nonaktif. Kemudian, ketika gerbang telah membuka secara sempurna, maka S1 akan mendeteksi. Nilainya menjadi true dan membuat motor 2 ini berhenti menyala. Setelah itu, pengendara mobil dapat mengendarai mobil keluar dari garasi, melewati pintu, melewati gerbang tersebut. Pada bagian ini, sistem tidak secara otomatis menutup, tetapi pengemudi harus menekan push button 3. Lupa nggak nampilin, mari kita tampilkan ya. Ketika pengemudi menekan push button 3, di sini nilainya menjadi true ya. Maka karena ini tombol tekan, kita kembalikan. Dia akan menutup. S1 di sini akan nonaktif. Nah, karena dia akan menutup, maka M1 yang akan nyala. Di sini mari kita lihat pada bagian CX programmernya, CX simulatornya, bahwa M1 menyala seperti ini. Dan bagian counter ini akan berkurang 1 dari yang sebelumnya, yaitu 3. Kita kembali ke matrikon. Ketika sensor 2 mendeteksi bahwa gerbang telah menutup sempurna, dia akan bernilai true. Kemudian motor 1 ini akan berhenti bekerja. Dan pengendara mobil dapat meninggalkan garasi tersebut. Oke. Dan ini sensornya akan tetap bernilai 1 jika gerbang terus tertutup. Oke. Mari kita lihat simulasi untuk lampu fault ya. Kita ubah lagi set value-nya menjadi 100. Pada matrikon, dia juga menjadi 100. Kondisi di sini masih true karena gerbang tertutup. Oke. Kita misal ada mobil lagi yang keluar. Enggak. Misal ada mobil 3 yang masuk, mobil ketiga lagi yang masuk. Kita tekan push button 1. M2 akan menyala, kita kembalikan posisinya. Nah,
Pada kondisi ini dapat dilihat ya, bahwa timer sudah selesai menghitung dan tidak ada sensor S1 ataupun S2 tidak mendeteksi adanya gerbang telah tertutup secara sempurna atau terbuka secara sempurna, maka lampu volt 1 akan menyala. Untuk mengembalikan ke kondisi normal, harus menekan push button reset. Sebelumnya kita lihat dulu pada bagian CX simulator seperti ini. Dia tetap bekerja tapi si sensornya tidak mendeteksi gitu. Kita tekan push button reset ini. Nah, maka semuanya akan kembali normal. Kita valve-kan kembali. Oke. Seperti itu tutorial dan simulasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.